padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padamu, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, oh Tuhan, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang wanita dulu nyanyikan pujian ini. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku
bersama-sama katakan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari saudara saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara. Terima kasih Tuhan. Oh ralabaya syadaralaba. Engkau harapan kami, Engkau pujian kami, kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Di saat yang lain tidak bisa menjadi harapan dan pertolongan, hanya Engkau satu-satunya pujian, Engkau harapan kami. Mari angkat dua tangan bersama-sama sembah Dia saudara. Syaralabaya ralabalabaya ralabaya ralabaya syadalabaya. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini sekali lagi pujian dan pengakuan kami di hadapan-Mu. Saudara mari bersama-sama angkat dua tanganmu dengan sikap menyembah, katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Nya Tuhan, sebab tangan kasih-Mu selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi bersama-sama, sebab tangan kasih. Kami bersyukur. Tuhan, kita sungguh dahsyat pagi hari ini, amin. Amin, kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas memuji Dia. Berikan senyum kanan kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat. Karyamu nyata
ke hari. Katakan besar cintamu Tuhan, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan mari sekali lagi sama-sama katakan. Buktikan yang nyata. Dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta, besar cintamu nyata. Dari generasi ke generasi, terima kasih Tuhan. Dari generasi ke generasi. Kau angkat sakit kami, Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku, angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sangat dahsyat. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Mari yang bernafas katakan come on. Tuhan Yesus, come on. Engkau baik Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami satu hari lagi Tuhan. Woo! Yes. Amin. Sekali lagi. Yes. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Selamanya Engkau Allah kami Yesus. Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh berikan kemuliaan yang paling panjang buat Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan-Mu yang Kau berikan sekali lagi bagi kami Tuhan. Sebuah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Terima kasih. namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Bekerjalah Roh Kudus. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan
semua. Mari kita angkat pujian kita, syukur kita kepada Dia, katakan, come on. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkan kami Tuhan, izinkanlah mau menyembah-Mu Tuhan untuk bekerja. Yes Lord, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Kau mendengar Tuhan setiap doa kami Tuhan. Lebih dari yang Bukan Engkau tidak mau Tuhan menjawab doa kami, Dengan caranya tapi ada cara-Mu Tuhan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. ku kan melihat Terima kasih Tuhan. Dia jadikan. Mari sekali lagi katakan, Yesus. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. Engkau mendewasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari angkat suaramu, angkat pujianmu, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang Ku doakan. Yesus menjawab Lebih dari yang ku harapkan. dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi katakan, haleluya. Yesus mendengar Lebih dari yang ku doakan. ini jeritan hati kami Tuhan. Lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara katakan, Yesus mendengar dari yang Yesus menjawab. Engkau menyediakan yang lebih daripada kami buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara saja katakan, Yesus mendengar. Dia selalu mendengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktumu tepat Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang Ku harapkan. kami. Dengan caranya Di waktu yang tepat. ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Boleh kita berikan kemuliaan, boleh kita sembah Dia. Dimuliakan
penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas setiap berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan selama seminggu ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hidup, untuk setiap nafas, untuk setiap kesehatan, bahkan untuk pekerjaan, untuk setiap orang-orang yang kami kasihi, bahkan untuk setiap persoalan yang datang dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun saat ini kami tidak mengerti, tetapi kami belajar percaya dan sepakat dengan Tuhan Yesus bahwa Engkau sanggup melakukan semuanya yang terbaik untuk hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan nama Tuhan, Tuhan sanggup menarik banyak jiwa-jiwa untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, saat kebenaran firman diberitakan dan kami menangkap dengan iman percaya yang penuh, maka firman kebenaran itu betul-betul akan memerdekakan setiap cara berpikir kami yang salah, memerdekakan dari setiap hati kami yang picik, bahkan mengarahkan setiap langkah kaki kami untuk kembali berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, untuk hati kami kembali mengasihi Engkau dengan sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah Engkau kirim ke tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan hari ini ketika kami mendahulukan Tuhan dan kerajaan dan kebenaran firman-Nya, maka Engkau Tuhan tidak pernah melupakan setiap kami. Engkau menyatat setiap ibadah kami dan Engkau sudah menyediakan upah yang terbaik di bumi dan juga di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap orang yang siap menyambut kebenaran firman-Nya bersama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita akan dilayani oleh Pastor Yosua Yongki Wiranegara, Gembala Sidang dari BMC New York. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaannya. Silakan Pak Yongki. Silakan duduk saudara-saudara. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Shalom. Apa kabarnya? Ya, senang sekali boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dan juga satu kehormatan boleh berada di gereja BMC Philadelphia. Terima kasih Bu Shirley, terima kasih Pak Lukas yang sudah memberikan kesempatan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, beri tepuk tangan dulu untuk tim musik pujian yang sudah mengantar kita dalam suasana sorga. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema kita tahun ini adalah Anointed, the year of anointing. Dari ayat emas yang disampaikan oleh gembala senior kita dari Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7 berkata begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mazmur 20 ini ditulis oleh seorang yang bernama Daud. Dia adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Nah, siapa orang yang diurapi oleh Tuhan? Orang yang diurapi oleh Tuhan adalah orang-orang yang dipilih untuk tugas-tugas dan jabatan-jabatan tertentu. Sebagai imam, sebagai nabi, maupun sebagai raja. Alkitab Perjanjian Baru berkata dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-20, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, bahwa kita-kita yang ada di dalam Yesus Tuhan, kita ini adalah imam-imamnya Allah, kita ini adalah raja-raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Maka itu saya percaya kita semua yang percaya kepada Yesus, kita juga telah diurapi. Yang setuju katakan? Maka itu karena kita telah diurapi, seperti yang ditulis di ayat emas kita untuk tahun 2022, bahwa Tuhan memberikan jaminan agar kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang besar, kemenangan yang indah. Dan kalau bicara kemenangan, tolong jangan salah tangkap, jangan salah persepsi, pulang dari tempat ini kemudian rame-rame pergi ke kasino. Ya, sebab beberapa waktu yang lalu ketika bis untuk ke kasino masih ada di depan gereja, saya nggak tahu apakah hari ini juga posnya di depan ya. Tapi beberapa tahun yang lalu waktu bis ke kasino masih ada di depan gereja, maka ada beberapa jemaat sebelum pergi ke kasino mereka datang ke gereja untuk berdoa. Dan kemudian setelah berdoa berangkatlah ke kasino ya.
Dan orang ini memberikan pengakuan yang jujur. Dan ketika sampai di kasino dia main dan dia kalah. Maka teringatlah dia akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya dari atas mimbar ini. Hambanya bilang begini, bahwa barang siapa menabur sedikit dia akan menuai sedikit. Dan barang siapa menabur banyak maka dia akan menuai banyak. Dia bilang, aduh Tuhan, kenapa aku kok cuman bawa $1.000, makanya kalah. Ampuni Tuhan, aku tidak dengar-dengaran akan suaramu ya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu sekalian, amin. Kemenangan yang gilang gemilang yang dimaksudkan oleh Alkitab, kemenangan-kemenangan yang mudah, yaitu ketika kita menghadapi masalah, persoalan dalam hidup ini. Amin. Selama kita hidup di atas muka bumi ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya tantangan maupun halangan yang ada di depan kita. Baik itu persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua, anak, menantu, dan mertua. Di dalam hidup ini kita banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, kalau kita orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan yang akan memberikan kemenangan ketika kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, di bulan Januari kita sudah belajar yaitu tentang the helper. Bahwa Roh Kudus itu adalah satu-satunya yang menolong kita untuk kita mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan kemudian di bulan Februari kita sudah diajar tentang bagaimana ketika kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus itu. Dan di bulan Maret kita telah belajar tentang spirit led, bahwa Roh Kuduslah yang harus menjadi satu-satunya pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan di bulan April kita akan bicara tentang works of the spirit, bahwa semuanya itu adalah karya daripada Roh Kudus. Amin. Apa yang ada pada kita, kalau hari ini kita puas, kita senang. Jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri atau menjadi angkuh. Sebab Alkitab berkata tidak ada satupun bagi setiap orang yang percaya apa yang ada pada kita yang kita tidak terima daripada Tuhan. Amin. Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kuduslah yang telah memenuhi hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang telah memimpin kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari melalui apa yang sudah disampaikan oleh gembala senior kita, biarlah setiap kita mau semakin hari semakin mencintai dan semakin mengasihi Tuhan. Salah satu hari waktu itu Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta sudah berapa lama ada di Amerika? Terus saya bilang, ya sekarang tahun 2022 saya sudah 14 tahun di Amerika. Kemudian dia tanya lagi, Pak Pendeta waktu datang ke Amerika bawa berapa koper? Wah, saya kaget dan cukup tersinggung, saudara ya kan. Waktu datang ke Amerika bawa berapa koper ya kan. Dan kemudian di saat itulah Roh Kudus mengingatkan bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada, itu sungguh-sungguh bukan karena kuat dan gagah kita. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 berkata begini, bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua, bersama saya katakan semua, 2, 3, semua. Semua orang tidak terkecuali orang Indonesia, bukan orang Indonesia, apapun warna kulit kita, suku bangsa kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita layak disebut sebagai anak Allah, ya. Jadi kalau ada orang mengaku anak Allah, dirinya sebagai anak Allah, tetapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, maaf, Anda anak siapa?
Jangan-jangan seperti lagu itu, ya kan? Anak singkong. Kalau bukan anak singkong berarti anak king. Ya, saudara yang ngomong ya, bukan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita benar-benar mengaku diri kita sebagai anak Allah, maka kita harus mau tunduk, taat sepenuhnya untuk dipimpin oleh Roh Allah. Suka atau tidak suka, masuk akal maupun tidak masuk akal. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat dengan peristiwa Nabi Nuh, bagaimana Nabi Nuh dipimpin oleh Roh Allah. Dan Nabi Nuh mau taat kepada Roh Allah di dalam pimpinan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Allah bukan sekali waktu, tapi setiap waktu, setiap saat dan sepanjang segala masa sampai akhir hayat menutup mata, kita harus mau dipimpin oleh Roh Allah, bukan on and off. Amin. Maka itu kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan percayalah, ketika kita mau tunduk, taat, nurut dengan pimpinan Roh Allah, maka kemenangan-kemenangan yang mudah, kemenangan-kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan-kemenangan yang besar itu ada di depan mata kita dan menjadi bagian kita. Amin. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti Nabi Nuh, meskipun tidak masuk akal dan mungkin dia menjadi bahan ketawaan buat banyak orang, yaitu membangun bahtera di atas gunung, tapi Nuh tidak mau terpengaruh dengan apa kata dunia, tidak mau terpengaruh dengan apa kata orang. Dunia menganut begini, saiki zaman edan, kok kue ora edan, kue ora keduman ya. Sekarang ini zamannya zaman gila, kalau kamu nggak ikut-ikutan gila, kamu nggak akan kebagian. Bapak Ibu sekalian, kita jangan ikut-ikutan gila, amin. Tapi bolehlah kita gila menurut tuntunan daripada Roh Kudus, meskipun sering tidak masuk akal. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan bahwa dipimpin oleh Roh Allah, dari bahasa Yunaninya itu agontai. Bersama saya ucapkan agontai, 2, 3, agontai. Apa itu agontai? Yaitu Roh Kudus memberikan desakan yang kuat kepada seseorang yang disebut sebagai anak Allah agar supaya pikirannya dapat dipengaruhi. Sekali lagi, Roh Kudus memimpin kita dengan cara mempengaruhi pikiran kita. Sebab dari pikiran timbul keinginan, dari keinginan kemudian timbul perbuatan. Semua perbuatan dimulai dari pikiran. Maka itu agontai. Roh Kudus berusaha mempengaruhi, mendesak pikiran daripada seseorang agar mereka mau tunduk dan mentaatinya. Sekali lagi, meskipun seringkali tidak masuk akal, ya. Dan tidak semua orang suka untuk dipimpin. Ya, sekali lagi, tidak semua orang suka dipimpin. Maka itu ada lagu namanya My Way. Lagu yang sangat terkenal, ya. Bimi, aku mau jadi diriku sendiri. Aku mau melakukan apa yang aku suka. Itu pada dasarnya, ya. Mulai dari anak-anak kecil dia nggak suka diatur-atur, ya kan? Kenapa harus diatur jam tidurnya? Kenapa harus diatur kapan aku harus makan? Kenapa aku harus diatur kapan aku pergi ke sekolah, tidak pergi sekolah, kapan bikin PR, tidak bikin PR, ya. Itu mulai anak-anak sudah ada yang namanya jiwa pemberontakan, tidak suka diatur-atur. Beberapa waktu yang lalu anak saya membeli barang di TJ Maxx. Ya, dia pergi ke toko TJ Maxx. Saya sengaja sebut nama karena Bapak Ibu familiar dengan nama ini. Dan di situ kalau kita teliti, kita bisa dapat barang-barang bagus dan harganya murah. Ya, anak saya pergi ke sana dan dia senang dengan satu vas bunga
Dan kemudian dia cari-cari tapi nggak ada yang bagus. Dan kemudian dia lihat di online, oh ternyata barang ini juga ada online-nya. Maka itu orderlah anak saya melalui online dan kemudian vas bunga itu datang ya. Nah ketika dosnya dibuka ternyata isinya cacat. Ya isinya cacat, maka sebagaimana policy di Amerika gampang banget ya. Kalau ada cacat atau bahkan nggak cacat kita nggak cocok kita bisa kembalikan. Dan kemudian saya diminta untuk mengembalikan ke tokonya, saudara. Dan saya pergi ke tokonya, ya. Saya kembalikan vas bunga ini. Dan kemudian sama penjaganya, dia bilang begini, Pak, ini karena beli online, ya. Dan kemudian dia buka dosnya, beli online, barangnya juga rusak. Kami nggak bisa display di toko ini. Jadi silakan Bapak kembalikan secara online juga. Kemudian saya bilang kalau gitu tolong saya diaturkan ya, bikinkan slipnya, nanti saya tinggal kirim ke tempat pengiriman. Petugas toko itu bilang begitu, maaf saya tidak bisa bantu ini, silahkan Bapak kerjakan sendiri di rumah. Kemudian pulang ke rumah saya bilang kepada anak saya, ini nggak bisa, ini harus dikembalikan secara online. Dan kemudian ternyata untuk kembalikan online itu perlu biaya. Ya, anak saya bilang nggak mau aku pakai biaya, ya kan? Wong ini bukan salahku dapat barang rusak. Maka kemudian barang ini kami taruh di gudang. Setelah sekian lama kami ingat dan saya mau kembalikan barang ini secara online. Nggak apa-apalah nanti Bapak yang bayar ya kan cuman berapa dolar. Anak saya bilang enggak Pak, coba tolong kembalikan ke store yang lainnya. Dan kemudian saya angkat lagi vas bunganya cukup besar, saudara ya. Saya masukkan lagi ke mobil, saudara, cukup panjang, besar, gede, saudara ya. Dan kemudian ketika di mobil itu ada suara daripada, tidak jelas suara daripada siapa ya. Tapi saya percaya itu adalah suara daripada Roh Kudus yang mempengaruhi pikiran saya. Dan suara itu bilang begini, sekarang kamu harus bawa kartu pembayaran ya. Karena yang beli anak saya, jadi pakai kartu kredit anak saya. Di atas mobil saya kemudian mengabaikan. Padahal kan saya tinggal turun aja dari mobil ya. Turun dari mobil tinggal ambil kartu kreditnya berangkat. Dan kemudian saya tidak menghiraukan suara ini, saya berangkat ke tokonya. Dan kemudian sampai di TJ Maxx, saudara, saya bawa barang ini pakai troli, saudara ya, karena cukup besar ini. Dan sampai di kasir, kasirnya cuman bilang begini, mana yang harus aku scan, ya kan? Dia nggak buka dalamnya ada vasnya atau tidak. Kemudian saya bilang ini, ya scannya di sini. Kemudian dia bilang mana kartu kreditnya, ya kan? Coba, saudara, ya repot. Jadinya repot. Memang akhirnya bisa dikembalikan, tapi kan repot. Nah, Tuhan mau kita ngalami kemenangan yang besar, kemenangan yang mudah, kemenangan yang gilang-gemilang. Cuman persoalannya seringkali kita tidak mau taat, tidak mau tunduk, tidak mau peka dengan suara daripada Roh Kudus. Satu kali beberapa tahun yang lalu kami ini beli mobil gereja, saudara ya, beli mobil gereja big van, harganya 15.250 ya, 15.250 US dollar. Saudara. Setelah dipakai 5 tahun, karena mobil ini bekas, saudara, maka mobilnya mulai rewel. Istri saya, maaf, ikut-ikutan rewel. Dia bilang, yang ini mobil sudah 5 tahun. Mobilnya 5 tahun, ya kan, sudah mobil tua lagi. Rusak-rusakan lagi. Jualnya, jual, ganti yang baru. Jual, ganti yang baru. Saya bilang, nggak usah lah. Ya, rusak-rusak kan masih bisa dipakai, ya kan. Dan kemudian berapa lama lagi istri saya bilang lagi, ya kan. Yang ayo jual, mobilnya jual. Terus saya bilang nggak usah lah. Ya kan, makan masih dipakai, bisa dipakai. Ketiga kalinya istri saya bilang lagi, jual yang di saat yang berbeda. Maka kemudian saya tidak mau nuruti suara istri saya. Nah, satu pagi ketika saya mau pakai mobil ini mobil kan parkir di depan gereja. Pagi hari ketika saya mau pakai mobil ini, ternyata mobil itu sudah nggak ada di depan gereja. Wow,
saya ini seperti orang tiba-tiba seperti kakek-kakek kemudian jadi pikun, ya. Kepala jadi pusing, ya. Seingat saya mobil ini ada di sini. Tapi itu kan seingat saya. Mungkin saya udah jadi pelupa nih, ya kan? Saya coba di mana biasa saya parkir, sudah bahkan saya kelilingi komplek dekat gereja dan kepada beberapa blok ternyata mobilnya nggak ada. Maka teringatlah saya akan perkataan teman saya. Teman saya bilang begini, ingat perkataan istri adalah perkataan Roh Kudus. Ingat perkataan istri adalah perkataan Tuhan. Mobilnya hilang Bapak Ibu sekalian. Mobilnya hilang. Ayo ibu-ibu coba bilang sama suaminya, coba jangan pura-pura nggak dengar tuh ya. Jadi teman saya bilang 80% suara istri adalah suara Tuhan. Saya bilang, yang sorry ya, maaf ya. Kamu udah 3 kali ngomong, aku nggak mau taat. Sorry, maaf ya kan. Tapi kan udah barang kejadian ya. Maaf. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kami lapor polisi dan lain sebagainya. Dan kami klaim ke asuransi yang cover ya. Jadi waktu itu mobil itu kan belinya 15.250. Kalau dijual harganya kurang lebih 10.000. Jadi pakai 5 tahun rugi 5.250. Ya kan? Kemudian kami klaim ke asuransi dan sebulan kemudian uang dari asuransi turun, Saudara. Dan ternyata asuransi menggantinya 14.250. Saya bilang sama istri saya, aduh untung ya aku enggak nurut kamu. Coba suami bilang sama istri, jangan keburu kerak besar kepala ya. Tapi Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita nurut dengan pimpinan Tuhan, maka banyak hal-hal yang mudah itu yang bisa kita alami. Makanya kenapa orang banyak ngalami kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Kembali kepada agontai. Nah, Tuhan itu mau mempengaruhi pikiran kita agar hidup kita mengalami kemenangan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaruan budimu, bahasa Yunaninya itu pakai kata metanoia, yang juga berarti mempengaruhi pikiran, mirip dengan agontai. Jadi Tuhan itu melalui kuasa Roh Kudus akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan, tetapi kita harus berubah. Amin. Berubah seperti apa? Roma pasal 8 ayat yang ke-29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ingat tadi Bapak Ibu sekalian, kita yang dipimpin oleh Roh Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan yang sulung daripada anak-anak Allah yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus berusaha mempengaruhi pikiran kita agontai, agar kita ini mengalami keserupaan dan kesempurnaan seperti Kristus Yesus Tuhan. Maka itu saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu berubah. Bersama saya ucapkan berubah. 2, 3, berubah. Amin. Waktu anak-anak saya masih kecil, saudara, pada zaman itu ada satu permainan yang ada di film-film, yaitu tentang berubah. Jadi anak-anak saya ini waktu kecil dia loncat sana, loncat sini, dan dia bentangkan tangan, dia bilang gini,
berubah, ya kan? Dia nggak berubah, tapi dia merasa seolah-olah berubah, ya. Jadi untuk berubah bagaimana? Ya tinggal aja kita berubah, amin. Yaitu berubah menuruti tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Nah hari ini Tuhan itu berbicara kepada kita melalui Roh Kudus dengan sesuatu yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Roh Kudus itu harus cocok dengan Alkitab. Semua yang dikatakan berasal daripada Roh Kudus dan itu tidak cocok, tidak ada di firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukan daripada Roh Kudus. Nah sekarang tinggal kita ini mau atau tidak mau berubah. Amin. Mau atau tidak mau mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Nah ada beberapa hal yang bisa merubah kehidupan kita. Kita bisa berubah dengan sukarela, ya. Maka itu seperti kata Yehezkiel, kita ini harus terus berdoa loh kepada Tuhan. Minta begini, Tuhan anugerahi tubuh ini hati yang baik, hati yang baru, hati yang teachable, hati yang lembut, hati yang gampang diajar. Dan ayat ini juga menjadi ayat favorit buat keluarga kami. Kami ini kepengen hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, works of spirit. Tidak ada satupun yang ada pada kami yang bukan karya daripada Roh Kudus. Maka itu kami terus minta kepada Tuhan supaya Tuhan anugerahkan hati yang lembut buat keluarga kami. Bahkan kami juga berdoa demikian untuk jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya jadi enteng. Ngalami kemenangan yang gilang gemilang. Coba lihat Daud saudara ya. Daud dia seorang anak muda imut-imut. Saya percaya setelah dia diurapi Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga untuk menghadapi raksasa yang namanya Goliat, dia hanya memakai senjata yang bernama batu dari kali dan ketepil. Yang hebat bukan batu di kalinya, yang hebat bukan ketepilnya, yang hebat bukan Daudnya, tapi yang hebat adalah Roh Allah. Yang hebat adalah ketika Daud mau dipimpin oleh Roh Allah itu. Sehingga dia mengalami kemenangan yang hebat. Goliat, raksasa itu menjadi jatuh. Amin. Demikian juga setiap kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka akan banyak hal-hal kesulitan yang tidak semestinya kita hadapi. Kita bisa lampaui semua, tetapi hari ini kita menghadapinya karena kita tidak mau taat. Saya ngobrol beberapa waktu yang lalu dengan anak laki saya. Waktu masa pandemi, ketika pekerjaan semua menjadi shutdown, maka anak saya mulai lebih aktif lagi untuk melayani Tuhan dengan cara mengupload khotbah-khotbah. Ya, dia dengerin khotbah dan kemudian dia edit, dia upload, dia bikin YouTube channel, saudara ya. Dan dalam waktu singkat, karena waktu itu masa pandemi dan belum banyak gereja yang online dan lain sebagainya, maka subscribernya menjadi puluhan ribu hanya dalam waktu cepat, saudara ya. Maka itu anak saya makin semangat untuk mengupload khotbah-khotbah itu. Dan kemudian setelah pandemi ini selesai, saudara, maka pekerjaan anak saya ini diberkati luar biasa ya. Jadi diberkati lebih daripada waktu-waktu yang lampau. Dan akibatnya apa? Dia malas untuk mengupload khotbah-khotbah. Dan dia bilang begini, uangnya sedikit Pak. Ya kan, kalau kerja gini kan uangnya jauh lebih banyak. Karena dia diberkati oleh Tuhan. Dan saya bilang begini, kamu tahu enggak, Obed Edom itu ketika dia menghormati Tuhan,
ketika ada hadirat Tuhan, Alkitab berkata, Obed Edom diberkati oleh Tuhan luar biasa. Kamu hari ini diangkat oleh Tuhan, diberkati lebih daripada yang lain. Ingat, karena kamu memberi makanan rohani kepada banyak anak Tuhan. Maka itu apa yang tidak bisa kamu kerjakan, Tuhan kerjakan. Kamu kan gak bisa mendatangkan klien. Kamu gak bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan. Kamu gak bisa mendatangkan keuntungan. Kamu memang orang hebat, kamu memang orang bertalenta. Tapi Alkitab berkata hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Jerepayamu sia-sia, tidak akan menambahnya. Ayo, kemudian istri saya mengencourage anak saya. Ayo mulai sekarang, upload lagi khotbah-khotbah. Meskipun gak ada duitnya, gak apa-apa. Tuhan punya bermacam cara untuk memberkati kamu. Dan anak saya taat, saudara. Ya, dia langsung mau berubah dengan sukacita dan sukarela, diberitahu aja, kemudian dia mau berubah. Ya, ada orang yang sudah diberitahu bolak-balik, ya, tapi dia nggak mau berubah. Kenapa? Nak, jangan pegang kompor ini panas, ya kan? Tapi dia kepengen pegang. Ya. Setelah pegang meletup nangis, dan dia nggak mau pegang kompor lagi. Ada berapa banyak orang yang model begini? Anak bungsu di Alkitab, ya. Saya percaya dia sudah banyak orang menasihati anak bungsu itu untuk tidak pergi meninggalkan rumah bapaknya. Saya percaya anak bungsu itu sudah dinasihati oleh banyak orang untuk tidak berfoya-foya, untuk tidak memboroskan uang. Saya percaya anak bungsu itu sudah banyak yang menasihati untuk jangan minum mabuk dan hidup di dalam perzinahan dan dalam dosa. Tetapi ketika anak bungsu ini mengeraskan hatinya di dalam kitab Lukas pasal 15, akhirnya anak bungsu ini terdampar di kandang babi. Dan setelah di kandang babi, dia merasakannya hidup bagaimana di kandang babi, dan dia baru mau pulang ke rumah bapaknya. Bapak ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita ini kandas di kandang babi, baru kita berubah. Mari setiap kita berubahlah dengan gembira, dengan sukacita dan sukarela. Amin. Dan Alkitab bilang begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau ya untuk berubah, maka Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 udah mengajarkan kepada kita. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ada 8 hal di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mau berubah, input itu akan sangat mempengaruhi output. Maka itu lakukan, pikirkan 8 hal ini. Dan saya percaya kita akan menjadi serupa dengan yang sulung itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Memang adalah kehendak Tuhan agar kita serupa dan segambar dengan Kristus Tuhan. Nah, ketika kita mau berubah, maka Roma pasal 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita serupa dengan Kristus, kita mau tunduk dan taat dengan pimpinan Roh Kudus, maka dikatakan kita berhak
menerima janji-janji Allah. Saya mempelajari dari beberapa terjemahan, dari berbagai terjemahan ternyata dikatakan janji-janji Allah itu bukan sebagian, tapi semua janji-janji Allah. Nah, hari ini Tuhan berjanji apa kepada kita? Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan janjikan itu cepat atau lambat akan menjadi kenyataan buat kita. Setuju katakan? Saya selalu berdoa sampai hari ini Bapak Ibu sekalian tentang surat-surat imigrasi. Ya, saya sudah warga negara Amerika karena kemurahan Tuhan melalui Ibu Shirley dan Pak Lukas Kusuma, saya tiba di Amerika, tidak sampai 2 tahun saya kemudian bisa mendapatkan green card Amerika Serikat. Saudara. Sekali lagi itu bukan karena kuat dan gagah manusia, tapi karena pertolongan Tuhan. Tapi saya punya iman begini, bahwa langit bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Amerika, Indonesia adalah milik Tuhan. Kita nggak boleh dicerai-beraikan oleh urusan surat-surat imigrasi. Amin. Suami, istri, orang tua, anak itu saya punya iman. Mereka harus berkumpul, mereka harus bersatu. Bisa keluar masuk Amerika dengan legal dan resmi. Amin. Maka itu saya terus berdoa, Tuhan, saya percaya Tuhan, bahwa suatu saat cepat atau lambat, maka anak-anakmu akan punya surat-surat imigrasi yang legal. Amin. Karena itu juga merupakan bagian daripada janji Tuhan. Apa janji Tuhan untuk kita? Tentang kesehatan, tentang kesembuhan, tentang pemulihan suami istri, pemulihan rumah tangga. Itu adalah termasuk bagian daripada janji Tuhan. Kuncinya kita harus berubah. Amin. Berubah apa? Berubah menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi apa yang hendak saya sampaikan pada hari ini? Karya daripada Roh Kudus. Roh Kudus yaitu berkenan memimpin hidup setiap anak-anak Tuhan. Sekali lagi, hari ini kita bersyukur karena kita masih hidup di dalam zaman anugerah. Roh Kudus itu sampai hari ini berkenan untuk memimpin hidup setiap kita, anak-anak Allah. Dan ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah merupakan bukti yang sah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Roh Kudus itu memimpin kita agar kita mau berubah menjadi serupa dengan Kristus. Dan sebagai anak-anak Allah kita berhak, sekali lagi, sebagai anak-anak Allah kita berhak. Berhak apa? Berhak menerima semua janji Allah. Bukan sebagian janji Allah, tapi berhak menerima semua janji Allah. Amen. Termasuk yang tidak bisa punya anak. Percayalah, janji Allah yaitu beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu juga merupakan janji Allah. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, salah satu janji Allah adalah kemenangan yang gilang gemilang. Kemarin saya ngobrol dengan teman saya, seorang pendeta dari kota Surabaya. Dia baru punya mantu perempuan. Dan kemudian teman saya alangkah kagetnya, ternyata catatan medisnya itu mengatakan bahwa menantu perempuannya tidak mungkin hamil. Ya, maka teman saya sebagai seorang pendeta, wah nggak bisa. Ya kan, Tuhan bilang beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan kemudian dia pergi ke beberapa dokter membawa menantunya ini. Dan ada kurang lebih sekitar 3 dokter yang dia datangi, dokter kandungan. Dan semuanya jawabannya sama. Ini menantumu tidak bisa hamil, tidak mungkin punya anak. Kemungkinan besar untuk hamil itu cuma 1%, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat anak mantumu ini hamil. Maka sekeluarga ini mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya janjimu. Tuhan, aku percaya akan mujizat. Maka Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang dikatakan dokter tidak bisa hamil, itu memang medis Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan,
ketika mereka datang kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan, saudara, maka dalam waktu hanya beberapa bulan, maka menantunya hamil. Dan hari ini menantunya ini, saudara, sudah punya 2 orang anak. Yang satu umur 1 tahun dan yang satu baru lahir bulan yang lalu. Amin. Hari ini apa yang menjadi janji Tuhan kepada kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Buka hati kita, Tuhan, aku mau dituntun oleh Roh Kudus. Aku mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu adalah bukti aku sebagai anak Allah. Dan sebagai anak Allah, aku berhak untuk menerima semua janji-janji Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita semua yang sudah menerima perjamuan kudus, kita siapkan, kita buka roti bersama-sama. Kita angkat tinggi tubuh Kristus ini di hadapan Tuhan. Dan mari kita deklarasikan komitmen kita pagi hari ini. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, pagi hari ini aku mau memperbarui komitmenku kepadamu. Aku percaya roti ini adalah benar-benar tubuhmu sendiri yang sudah dipecahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran, menjadikan aku kudus, menjadikan aku selamat oleh karena nama Tuhan Yesus. Sekarang aku terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita terima tubuh Kristus. Mari kita buka anggur dan kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita sebagai tanda kita menghormati. Ini benar-benar adalah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari ucapkan komitmen ini sekali lagi di hadapannya. Mari katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sungguh percaya, anggur ini adalah benar-benar darah Kristus sendiri yang sudah tercurah untuk menebus aku secara sempurna, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan di dalam hidupku. Dan aku terima semua janji dan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum darah Kristus. Letakkan cawan di kursi saudara. Mari kita angkat tangan kita, mulai menyembah Tuhan. Ucapkan syukur, ucapkan, naikkan terima kasih kita di hadapannya. Tiada yang
yang memeteraikan setiap kebenaran firman ini dengan perkara-perkara yang ajaib. Engkau meneguhkannya Tuhan. Engkau menegur setiap hati, setiap umat-Mu di tempat ini. Izinkan kami mulai hari ini untuk terus belajar percaya bahwa Roh Kudus yang sudah menyertai hidup kami, Dia yang terus setia melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi yang dahsyat di dalam diri setiap kami, menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah keselamatan, bahkan menghasilkan buah perubahan yang positif di dalam kehidupan setiap kami, menghasilkan setiap 9 buah Roh Kudus yang berujung kepada penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap pekerjaan Roh Kudus ini dengan utuh di dalam hidup kami. Mari semua yang sepakat sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik sambil mendengarkan pengumuman selama seminggu ini. Senang bisa berjumpa kembali di hari Minggu yang ceria ini. Berikut adalah pengumuman gereja yang kami miliki. Pendaftaran untuk ibadah hari Minggu dibuka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu dengan mengunjungi website gereja kami atau SMS dengan mengirimkan pesan daftar ke nomor telepon 610-314-0863. Bila Anda membutuhkan bantuan untuk meregistrasi, Anda dapat menghubungi nomor telepon berikut ini. Mari juga bergabung dengan Bethany Family Altar, komunitas yang dapat membangun hidup Anda. Anda dapat SMS ke nomor telepon 215-833-2923 untuk informasi selengkapnya. Anda bisa menyaksikan siaran langsung atau siaran ulang ibadah kami di YouTube channel dan Facebook BMC dengan nama Bethany Miracle Center. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video terbaru kami setiap minggu. For all the youth and English speakers, we invite you back to praise and worship God together with us at Era Generation Service every Sunday at 12 p.m. Don't forget and bring your friends. Ayo bawa anak-anak dan memuji dan menyembah Tuhan bersama di BKC yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 dan jam 10 pagi di lantai 1. Bagi Anda yang memberikan persembahan baik persepuluhan maupun diakonia, Anda bisa memberikannya melalui cek atau money order yang ditujukan kepada gereja Bethany Church dan bisa Anda masukkan dalam kotak pos gereja atau kirimkan melalui pos sendiri dengan alamat tujuan 1709 South Broad Street, Philadelphia, PA 19148. Anda juga bisa memberikan persembahan secara online melalui PayPal dengan tujuan offering@bethanymiraclecenter.org. Setiap hari Kamis, BMC akan membagikan makanan bagi anak-anak berusia 18 tahun ke bawah dimulai dari jam 10 pagi sampai persediaan habis di depan gereja. Dan bagi Anda yang membutuhkan sembako, Anda bisa menghubungkan tim pastoral di nomor telepon berikut ini. Sekian pengumuman gereja untuk sepekan ini. Terima kasih atas kehadiran Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua yang siap dengan persembahan kita angkat tinggi dan kita ucapkan doa persembahan ini dengan iman. 1, 2, 3. Pada saat saya membawa persembahan, saya percaya pintu sudah terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Saya memiliki rumah di bumi dan di surga. Saya menerima mujizat, kenaikan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari hidupku, keluargaku, pekerjaanku, keuanganku, kerohanianku, dan kesehatanku diberkati. Sekarang saya memberi persembahan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berikan dengan sukacita. Haleluya. Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya nyata Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bukti karya-Mu nyata. Dari hari ke hari, besar cinta-Mu nyata. Dari generasi ke generasi,
tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah, terimalah berkat Tuhan yang terbaik, berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan terus memperbarui setiap komitmen kita kepada Dia dan memberikan kesetiaan, pengharapan, bahkan keselamatan sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus terimalah yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya minta untuk kesabarannya, saya persilahkan untuk tim asyir. Tuhan Yesus memberkati.